Kalau tidur di masjid Nabi, jadi tidur di masjid Nabi. Nabi kalau tidur di masjid tadi menyilangkan kakinya. Jadi boleh tidur di masjid, jangan dilarang. Yang tak boleh itu kalau tidur di masjid sambil ngiler. Ngiler. Nah ini jangan. Motorin masjid. Tapi kalau tidur baring-baring melepas lelah di masjid, tak ada masalah. Ini ada masjid ditulis dilarang tidur dalam masjid. Mana hadisnya? Bismillah. Nastaftihul jalsa mithla mana wa aba'una wa aslafuna as-salihun fi mithli hadhihi al-munasabah. Khususan muallif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Makki al-Hasani, Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yasinhu al-jannah bi rahmatih. Wa walidina wa walidayhi khassah jami' amwatina wa amwatil muslimin ajma'in amma sallallahu thawaba dhalika minna ilayhim. ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة شاملة مباركة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina al-ijtima' wal-intifa' kama intafa'a ahluna rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di Masjid Al-Falah
semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang beruntung, minal muflihin, daripada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih digerakkan oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tadi malam kita mati. Karena tidur adalah bagian daripada kematian. Maka orang kalau banyak tidur berarti sudah mati. Oleh karena itu, di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan Allah nikmat untuk kita dapat hadir di majlis yang mana majlis ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan majlis yang seperti ini dinaungi oleh para malaikatnya. Para malaikat pun ikut hadir di dalam majlis yang seperti ini, sehingga di majlis yang seperti ini kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, bahkan saking tenangnya ada di antara kita tidur. Ma'asyiral hadirin, di pagi hari ini masih di bulan Rabiul Tsani. Tidak lama lagi Ramadan. Ya. Sudah terasa Ramadan. Hawanya udah terasa. Udah terasa belum? Kalau belum terasa berarti kita belum merindukan Ramadan. Karena para salaf kita dulu mereka menangis setengah tahun ketika Ramadan meninggalkan mereka. Berlalu setengah tahun mereka pun masih menangis. Kenapa mereka menangis? Setengah tahun mereka menangis merindukan Ramadan. Nah, ini tinggal berapa bulan lagi Ramadan. Maka harusnya sudah ada di dalam hati kita kerinduan akan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kerinduan tersebut di dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, pagi ini kita ingin melanjutkan kajian kita, yang mana kajian ini kami kaji di setiap malam daripada malam-malam bulan Rabiul Awal. Yang kami awali dengan pembacaan salawat, pembacaan sirah Nabi yang kita kenal dengan baca maulid. Di beberapa masjid peringatan maulid dilakukan hampir mungkin di semua masjid di Pekanbaru ini, kecuali hanya beberapa masjid saja yang tidak melaksanakan peringatan maulid. Maulid itu adalah bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Jadi itu yang dimaksud dengan maulid. Jadi di dalam peringatan maulid itu ada baca salawat, baca salam pada Nabi Muhammad. Kemudian ada pembacaan Al-Quran di dalamnya. Kemudian ada pembacaan pujian kepada Allah, pujian kepada Nabi Muhammad. Kemudian di dalam peringatan maulid itu juga ada pembacaan doa. Dan yang terpenting di dalam maulid itu adalah membaca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perawakannya, kebiasaannya, akhlaknya, bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah isi maulid. Itulah isi maulid. Jadi tak ada yang salah di dalam peringatan maulid. Nah, kalau biasanya di beberapa masjid itu peringatan maulid ya ceramah agama kan ya. Dengar ceramah. Nah, kalau kami ya agak beda sedikit. Macam tadi kata beliau tadi, ini ustadz yang pagi ini bukan ustadz yang biasanya, nah, berarti yang luar biasa. Ya, bukan yang biasanya suka ngajar katanya, tapi ini yang luar biasa nih yang pagi ini nih. Maka dari itulah di mana kami kalau maulid itu juga luar biasa, diisi dengan ya, pujian, sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau pengajian, nah seperti ini. Ya, kalau kajian seperti ini. Kalau ceramah, ya seperti inilah. Tetapi alangkah baiknya kalau pagi ini pun kita isi dengan membaca sholawat
kepada Nabi Muhammad. Karena perintah membaca salawat ini setiap saat. Karena itu dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya selalu setiap saat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayo baca bareng-bareng, ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil wara jami'il mahamid. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ayo semangat baca sholawat nih. Ya semangat, keluarkan suaranya. Mau syafaat Nabi enggak? Hah? Enggak, yang dengarnya cuma cukup baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam aja. Nah, ya. Terus semangat baca sholawat nih supaya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad at-tuhri sayyidi kulli sajid. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya Rabbi salli ala Muhammad zainil wujudi ajalli abid. Ya Rabbi, يا ربي صل على محمد وامنح وصفي لنا الموارد. يا ربي، يا ربي، يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. يا ربي، يا ربي صل على محمد وأعطنا السؤل والمقاصد. يا ربي، يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد. يا ربي، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك زين السلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sedap apa enggak tuh? Alhamdulillah. Ada baca salawat, baca salam pada Nabi Muhammad. Harus jadi kebiasaan kita. Salat saja kalau tidak salawat pada Nabi Muhammad, salatnya tidak sah.
Tidak sah salatnya. Ya, nah maka tadi ya, kita membiasakan diri untuk memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal sudah berlalu, harusnya salawat sudah menjadi kebiasaan kita di setiap saatnya kita. Baik, masyarul hadirin, pagi ini kita akan mengkaji tentang adab, kesempurnaan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting supaya kita paham. Makin kenal kita dengan Nabi Muhammad, makin cinta kita dengan Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak cinta. Ngaku cinta Nabi, tapi ketika ditanya apa kebiasaan Nabi Muhammad, pelangak pelongo, anu, ada cintanya cinta palsu, ya enggak? Iya, cinta palsu. Orang kalau cinta dia bisa sebutkan itu bagaimana ciri-ciri orang yang dicintainya. Bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad? Gimana ya ciri-cirinya? Gimana ya? Nggak tahu. Oh, tapi kalau disuruh, gimana ciri-ciri istrinya ente? Oh, tahu betul. Tai lalatnya aja hafal dia berapa. Bininya, istrinya, tai lalatnya tahu dia berapa jumlahnya. Tapi dengan nabinya, yang mana nabi itu diperintahkan kita ini dikatakan tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai Nabi Muhammad melebihi bini kita, anak kita, ayah kita, dan semua manusia yang ada di dunia ini. Tidak sempurna iman kita sampai kita menjadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai. Nah, maka tanda cinta itu kenal dengan orang yang dicintai. Orang cinta kebun sawit, hafal dia jumlah kebun sawit itu berapa? Iya, sampai koma-komanya. 10 hektar, 532 meter. Hafal dia. Ini pencinta kebun sawit. Ya, pencinta anak, tahu dia jumlah anaknya berapa, ciri-ciri anaknya tahu dia. Oh, di anakku yang nomor sekian ini ada tompelnya di belakang, ada tandanya, tahu dia. Wah, bagaimana kita dengan Nabi Muhammad SAW? Harus seperti itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pagi ini kita kaji sedapatnya lah. Mau sampai selesai bisa. Jam 7 tapi buat apa enggak? Betul. Awas ya kalau ada yang pulang ya. Catat sama malaikat tuh di depan. Baik. Karena sallallahu alaihi wasallam kamalu adabihi al-ammah wasimatuhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sallallahu alaihi wasallam yasta'milu yadahul yumna fi ta'amihi wa tuhurihi wa akhdhihi wa ata'ihi wa yasta'milu yadahul yusra li khala'ihi wa ma bihi min adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan tangan kanannya ketika beliau makan dan mendahulukan bagian kanan ketika beliau bersuci termasuk mandi. Dan Nabi SAW menggunakan tangan kanan untuk mengambil sesuatu. Contoh, ngambil air minum ini. Minum pakai tangan kanan. Ini contohnya nih, contoh. Ya, pegang, minum. Nabi kalau minum itu seteguk-seteguk. Satu tegukan seperti ini, baca bismillah. Alhamdulillah. Dalam riwayat Nabi juga minum 2 tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Dalam riwayat juga Nabi minum 3 tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Itu contoh. Walaupun lagi haus. Ya. Juga Nabi menggunakan tangan kanan ketika memberi. Jadi kalau memberi orang jangan pakai tangan kiri. Ya. Ini ambil nih, ambil. Wah, ini nyepelein nih. Ya. Beri pakai tangan kanan. Dan Nabi di dalam perbuatan yang baik selalu menggunakan tangan kanan. Ya, yang baik-baik pakai tangan kanan. Dan Nabi menggunakan tangan kiri
Untuk apa? Untuk bersuci, yakni ketika selesai buang air. Pegang kemaluan, pakai tangan kiri. Cebokan, pakai tangan kiri. Dan memegang sesuatu yang tidak baik, ya, dengan tangan kiri. Mindahin sampah misalnya, kan jorok tuh. Nah, yang jorok-jorok, yang tidak baik dengan tangan kiri. Wa kana idza atasa, Nabi SAW kalau bersin, khamara wajahu, Nabi kalau bersin nutup wajahnya, ya, nutup wajahnya begini, ya, tutup, jangan macam singa, wajib, ya, kelangopan, tahu kelangopan tuh, kalau ngantuk tuh, ada orang kelangop, wah, macam singa. Ini bukan akhlak Nabi SAW. Ya, makanya kita kalau kenal Nabi Muhammad makin cinta kita. Betapa luar biasanya Nabi SAW, akhlaknya, adabnya. Kita kalau digambarkan ada perempuan cantiknya, akhlaknya, cinta kita. Nabi lebih dari itu semua. Siapa manusia paling cantik di dunia ini? Kalah itu tak tai-tai kuku Nabi aja. Nabi ngajarkan kita akhlak. Nabi kalau bersin nutup wajahnya. Cantik ibu-ibu, tambah cantik kalau modelnya begini kan. Ada ibu-ibu cantik tapi kalau bersin wajib, hilang cantiknya. Iya. Ada laki-laki ganteng tapi bersin, bahkan kadang-kadang sebagian itu sengaja itu dibesarkan suaranya. Ya, walaupun belakangnya dia masih alhamdulillah juga. Tapi bukan begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi suruh kita tutup wajah. Kemudian wa akhfa atsatuhu, dan Nabi merendahkan, menahan ketika bersin itu. Kan cantik model begitu kan? Ya kan? Atau Nabi SAW wa talaqaha bi thawbihi, Nabi kadang-kadang nutup dengan pakaiannya. Ada begitu. Luar biasa nggak Nabi Muhammad SAW? Indah nggak akhlak Nabi SAW? Ada indah. Nabi kalau kelangopan, Nabi bilang tahan, nguap. Ini lagi di majelis nih, guru lagi ngajar di depan. Harusnya ditahan. Ditahan. Begitu adab akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau duduk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang Nabi duduknya itu ikhtiba. Ikhtiba itu yakni kalau kita di Indonesia ini mungkin dikatakan agak kurang sopan, tapi ini tidak menjadi satu permasalahan. Ini karena dilakukan Nabi. Ikhtiba itu duduknya begini. Begini. Jadi di majelis tidak ada masalah, kalau capek duduk begini tidak ada masalah. Ya. Jadi bukan tidak sopan, boleh duduk begini. Bahkan kadang Nabi mengikatnya dengan kain. Nih. Makanya ada namanya itu, ya dijual ya, sebagian kalau antum lihat ada para habaib itu juga pakai, ada semacam ban begitu. Apa namanya? Abwa. Ya, disebut abwa karena Nabi ketika ziarah ke makam ibunya, Nabi duduk begini sambil menangis. Ya, sambil menangis. Nah, maka kadang Nabi mengikatkannya dengan kain, ikat begitu. Ya. Nih. Ikat. Ya. Tinggal kurang panjang. Tujuannya apa? Supaya bisa bersandar. Pinggang kita tak sakit. Jadi kalau di majelis ada masalah duduk begini. Ya, ada masalah. Paham nggak? Ini diantara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Nabi juga duduk bersila, Nabi juga duduk sebagaimana duduk kita di dalam tahiyat. Jadi duduk ini intinya adalah yang sopan. Nah, ini dilakukan Nabi, maka sopan tentu. Ya, walaupun di kita di sini dianggap tidak
Tidak sopan kita di sini ya. Nah, baik. Wal ihtiba ay yajma'a baina dhahrihi wa sagayhi bi imamatin wa nahwiha. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berbaring Nabi, ya, duduk baring-baring. Nabi kalau berbaring, Nabi ngangkat satu kaki, ya, di atas kakinya yang lain, disilangkan. Sopan, jangan ngangkang. Oh, ngangkang, ya, terbang nanti, ya Pak. Kalau pakai sarung, nah, itu kan, ya, bahaya itu. Sangkatnya lepas. Ya. Wa kana ahyanan yastalqi fil masjid wadi'an ihda rijlaihi ala ukhra. Ya, jadi Nabi kadang-kadang baring-baring. Nabi kalau berbaring itu di bagian kanan beliau. Baring-baringannya itu bertelekan pada bagian kanan. Berbaring. Kalau tidur di masjid Nabi, jadi tidur di masjid Nabi. Nabi kalau tidur di masjid tadi menyilangkan kakinya. Jadi boleh tidur di masjid, jangan dilarang. Yang tak boleh itu kalau tidur di masjid sambil ngiler. Ngiler. Nah ini jangan. Ya, ngotorin masjid. Tapi kalau tidur baring-baring melepas lelah di masjid, tidak ada masalah. Ini ada masjid ditulis dilarang tidur dalam masjid. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Yang melarang tidur? Ada dalilnya enggak? Nah, kan kita kadang-kadang dikit-dikit nanya dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya dilarang tidur di masjid? Ada? Nggak ada. Ya mestinya dilepas, ya. Baik. Tapi jangan pula tidur ke masjid. Sengaja kalau orang tidur di masjid. Nah, ini tak betul juga. Ya. Tapi kalau kita lagi i'tikaf, ana rasa di masjid ini kalau lagi i'tikaf boleh tidur, ya kan? Tapi kalau sengaja bawa bantal sama guling ke masjid, ini tak betul. Ya. Ya. Mungkin maksudnya dilarang tidur di sini, dilarang bawa bantal sama guling ke masjid. Tapi kalau tidur sebentar baring-baring begitu, boleh, ya. Baik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza masyaka annahu yanhattu min sabab. Nabi kalau berjalan, nih jalannya Nabi, seakan-akan turun dari bukit. Nah, jadi Nabi itu kelihatannya macam agak sedikit ngenjit. Apa ngenjit? Apa? Jinjit. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam agak seperti itu, agak sedikit menjinjit. Bahkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan Nabi kalau di sini dikatakan Nabi kalau berjalan bihimmah buah. Nabi kalau jalan dengan himmah, semangat. Ada jalan letoy, tiup angin goyang-goyang. Nabi kalau jalan itu semangat jalan. Jangan jalan. Jalan lambat. Ya Allah. Ya, Nabi kalau jalan semangat. Nah, itu cara Nabi berjalan. Maka tiru Nabi. Ya, tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW untuk kita tiru. Ya. Kalau jalan Nabi semangat dengan himmah, dengan guah. Yaqulu Abu Hurairah. Abu Hurairah mensifatkan bagaimana jalannya Rasulullah SAW. Kata beliau, aku pernah bersama Nabi SAW ngantar jenazah. Jadi kalau dulu, ya di tempat kami sih masih sih, ya di kota kami itu masih. Jadi kalau ngantar jenazah itu memang digotong jenazah itu, nggak pakai ambulan. Nah, kecuali mungkin orang badannya besar kan, payah kita mau ngangkatnya kan, ya pakai ambulan. Tapi kalau yang badan kecil-kecil digotong. Jadi satu hari Nabi ikut ngantar jenazah. Dan ngantar jenazah ini diantara sifat tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Nabi rendah hati orangnya. Ya, jadi Nabi sering ikut ngantar jenazah para sahabat. Nabi mengunjungi orang-orang yang sakit. Bahkan Nabi kalau datang ke orang sakit ditanya, mana yang sakit?
Yang ini ya Rasulullah. Nabi letakkan tangannya di situ. Nabi doakan, semoga Allah sembuhkan penyakitnya engkau. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sifat tawadhu Rasulullah, rendah hatinya Rasulullah. Jadi tawadhu itu bukan ya, ketawa sampai duduk-duduk atau jalan nunduk-nunduk. Ada orang jalan nunduk-nunduk. Bukan itu tawadhu. Tawadhu itu amalan hati. Tawadhu itu tempatnya di dalam hati. Sebagaimana sombong itu ada di dalam hati. Kita tak bisa menilai orang sombong atau tidak kalau dari perbuatannya, dari jalannya. Ada orang jalan begini, atlet angkat besi. Oh, jalannya begini. Oh, sombong. Jalannya begini. Nah, orang atlet angkat besi, binaraga, otot semua badan nih. Memang sudah begini jalannya. Bukan berarti orang kalau jalannya nunduk-nunduk begini. Wow, tawadhu. Bukan. Tawadhu itu amalan hati. Di dalam kita yang tahu. Sombong apa enggak? Nah, tanya hati kita. Lagi duduk begini pun enggak tahu kita. Oh, macam betul aja si Habib ini. Aku tahu dah cerita dia nih. Nah, sombong berarti. Ya, hati-hati. Merasa lebih baik dari orang lain itulah sombong. Merasa banyak amal, itu sombong. Bagaimana tawadhu? Tawadhu itu engkau merasa engkau tidak punya amal meskipun amalmu banyak. Sudah buat ini, sudah kerjakan ini, amal baik itu, tapi dia merasa dia belum berbuat apa-apa. Dia belum punya amal. Tapi bukan di ucapan, di dalam hati. Betul-betul di dalam hati. Karena ini amal hati. Memang hatinya dia merasa, oh memang aku ini tak punya apa-apa, memang aku ini tak ada amal, dosa yang banyak pada diriku ini. Di dalam hatinya seperti itu, bukan ucapan. Ya, kadang ada orang macam tawadhu dalam ucapannya, ini belum apa-apa, ini belum seberapa, tapi dalam hatinya, ini luar biasa ini nih. Nah, itu ya, paham ya? Baik. Ketika Nabi SAW mengantar jenazah, dan kata Abu Hurairah, bareng aku ngantar jenazah, berjalan. Idza masyaitu sabaqtani. Kalau aku jalan bareng Nabi, Nabi lebih cepat dari aku jalannya. Kata Abu Hurairah. Fa ahrawilu, maka aku berlari-lari kecil ngejar Nabi. Lari-lari kecil ngejar Nabi. Kalau aku lari-lari, wa idza harwaltu sabaqtuhu. Kalau aku lari-lari kecil, aku bisa mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini jalannya cepat, ya. Jadi jangan buang waktu di dalam berjalan, ya. Jalan cepat Nabi. Tapi tak juga terlihat cepat, ya. Enggak macam berburu-buru pula, enggak. Wa yaqulu ma ra'aitu ahadan asra'u min masyitihi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak ada melihat seseorang pun yang jalannya lebih cepat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan bumi ini dilipat oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lanujahidu anfusana. Kami sudah berusaha cepat-cepat jalan ikutin Nabi, bersungguh-sungguh ngikutin Nabi Muhammad. Wa innahu la ghairi muqtaras. Sedangkan Nabi santai aja jalannya. Jadi Nabi kelihatannya santai jalan tapi cepat. Sementara sahabat mengikuti Nabi Muhammad SAW mesti lari-lari kecil. Begitu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka dengan al-fa'al. Yu'jibuhul fa'al al-husun. Nabi suka melakukan sesuatu, suka dengan sesuatu yang mana sesuatu itu mengumpamakan atau menyamai satu perbuatan yang baik. Ya, seperti misalnya, wa kana yujibu idza kharaja li hajatihi. Nabi kalau lagi keluar misalnya untuk berjalan untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya, ada orang yang mengucapkan ya Rasyid, ya Najih, wahai orang yang mendapat petunjuk, wahai orang yang memberikan petunjuk, wahai orang yang beruntung. Maka Nabi suka. Dan Nabi SAW berharap dapat keberuntungan. Ya, jadi kalau beri nama anak,
Dan Nabi sering mengganti nama para sahabat. Banyak Nabi ganti. Dan Nabi suka mengganti nama mereka. Tujuannya apa? Untuk kebaikan mereka. Diceritakan ada seorang wanita yang bernamanya Asia. Bukan Asia. Ya, bukan Asia tapi pakai ain. Asia pakai shad. Bukan pakai sin. Artinya perempuan yang bermaksiat. Asia. Maka oleh Nabi SAW diganti nama wanita ini. Apa kata Nabi? Anti jamilah. Kata Nabi, engkau ini adalah jamilah, wanita yang baik, yang indah. Wa ghairu katsiran min asma'i sahabah, wa ghayyara katsiran min asma'i sahabah min al-'asi ila Abdullah. Ila Abdullah. Dan Nabi banyak mengganti nama sahabat yang kurang baik dengan nama Abdullah. Ya. Nah, jadi tak usah cari nama yang keren-keren, yang penting itu maknanya bagus. Jadi kita ngasih nama anak itu tujuannya supaya anak ini seperti namanya. Sebagaimana kakek Nabi Muhammad SAW memberikan nama Muhammad ketika ditanya di zaman itu tak ada orang bernama Muhammad. Ditanya kakeknya, kenapa engkau berikan anak ini nama Muhammad? Kata kakeknya, aku ingin anak ini menjadi anak yang terpuji. Dipuji. Memang betul Nabi SAW terpuji di dunia, di bumi dan di langit. Nah, udah bunyi. Lanjut ya. Nabi SAW kalau bersumpah, ya, Nabi kalau bersumpah, Nabi suka ngomong begini. La wa mughallibal qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Wa kana yaqulu aidan walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya. Itu Nabi kalau bersumpah suka begitu kalau ngomong, ya. Atau Nabi la wastaghfirullah, tidak demi tidak, dan aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sumpah-sumpah. Jadi sumpah itu tidak mesti wallahi billahi tallahi, ya, tapi ada sumpah-sumpah yang lain, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai duduk dengan sahabat-sahabatnya ngobrol-ngobrol, maka Nabi mengakhiri majelis tersebut dengan doa kafaratul majlis yang biasa kita baca itu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata Nabi? Wa yaqulu hadza kafaratu ma yakunu fil majlis. Kata Nabi, ini akan menghapus segala keburukan yang ada di dalam majelis tersebut. Kita kalau duduk-duduk kadang buat dosa, ya, baik dosa yang nampak atau yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya, kadang ngeriba orang nih, ngomongin orang nih tak di lisan saja, tapi kadang-kadang di dalam hati juga. Nah, maka ya, minta ampun, istighfar kita kepada Allah. Dan Nabi kalau berpakaian, Nabi berpakaian labis suf, sufi. Ya, ini pakaian dari bulu. Nah, pakaiannya dari bulu, ada bulu-bulunya, tebal. Ya, sesuai dengan kondisinya tentu. Kadang-kadang Nabi pakai baju yang berbulu itu, kadang-kadang Nabi pakai gamis, tergantung kondisinya. Kalau musim dingin, ya pakai baju yang berbulu yang tebal itu. Bahkan di Madinah itu istimewa memang. Ya, walaupun tadi di sana tuh panas, tapi kalau di Madinah itu tidak berkeringat kita walaupun panas. Ya, dan tidak bau badan. Nah, itu luar biasa karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Cobalah kalau ke Madinah, makanya kalau ke Madinah itu tak butuh banyak-banyak baju, satu baju bisa 4 hari. Ya. Kenapa? Karena di sana beda cuacanya. Kalau kita di sini dingin pun kadang masih berkeringat. Musim hujan masih keringetan, apalagi musim panas. Nah, di sana walaupun panas kita tak banyak keringat. Kami pernah tuh waktu umroh bulan Ramadan. Siang-siang kami jalan itu, ngelilingi Masjid Nabawi itu. Pengen tahu aja berapa sih jumlah pintunya, ya kan? Jalan-jalan, nyari sesuatu lah di bulan Ramadan. Itu keliling, tak ada keringatan.
Padahal ana ini termasuk orang yang gampang keringetan. Tapi waktu di sana udah keringetan. Dan gamis itu tak bau. 3 hari. Kalau tahu ana bilang tak payah bawa baju banyak-banyak nih, ya. Tapi di Mekah beda lagi. Di Mekah cuacanya berbeda dengan Madinah. Baik. Wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdadi al-mahsuf wala bisa khashnan. Nabi kalau berpakaian, Nabi biasa berpakaian pakaian yang agak kasar. Ya, Nabi ngajarkan hidup sederhana, ya. Ngajari hidup sederhana. Ya, bukan Nabi tak mampu beli baju yang bagus-bagus, bisa. Ya. Dan Nabi ini memang hidupnya sederhana. Itu pilihan beliau. Nabi itu hidup miskin karena pilihan. Kalau kita ini miskin karena terpaksa. Yakin nih ada yang ada di masjid ini. Kalau ditanya, "Bu, mau hidup miskin?" Mau. Mau miskin apa kaya? "Bu, mau miskin apa kaya?" Kaya jawabannya pasti itu. Tak ada di sini miskin aja lebih, tak ada. Takutnya miskin betulan kan begitu ya. Semua mau kepengen kaya, tapi Nabi pilihan dia hidup miskin tuh. Kita kalau disuruh milih, milih kaya kita. Ya, Nabi pilihan. Milih hidup miskin. Ada. Ya. Baik. Ya. Kalau kita terpaksa, maka kalau sudah miskin hidupnya, sudah syukuri aja. Sabar. Sabar. Kalau hidup kita ini sekarang miskin, sabar. Karena hidup miskin itu adalah kehidupan para nabi dan rasul. Tapi jangan ngaku jadi nabi, karena tak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi syukuri saja, nikmati. Itu adalah anugerah dari Allah. Ya, rasakan bagaimana nabi dulu. Ya, oh nabi dulu ya Allah hidupnya begini. Bahkan nabi itu kalau makan diceritakan nabi kalau makan makannya dengan gandum yang kasar, yang di saat itu paling murah itu. Bahkan diceritakan nabi kalau makan itu dengan gandum yang seperti itu, kalau makan roti dari gandum yang kasar itu, kalau Nabi makan harus didorong dengan air baru bisa masuk ke dalam perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi tak mampu untuk beli yang mahal, bisa Nabi kalau mau gunung dijadikan oleh Allah emas buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasir-pasir di sana dijadikan mutiara oleh Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak mau. Nabi nggak mau. Ya, maka sekarang diteliti ternyata gandum makanan Nabi yang kasar itu, ternyata itu makanan paling bagus. Sekarang mahal harganya, betul nggak? Iya, roti gandum sekarang yang kasar itu mahal sekarang. Memang makannya agak payah, ya, agak payah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, wa akala basyi'an. Ya, tadi ya makan gandum yang kasar. Wa kana idza arada labisa thawb jadid. Nabi kalau pakai baju baru, Nabi pakainya di hari Jumat untuk pergi sholat Jumat. Nah, jadi jangan pakai kondangan. Ya, pakai dulu untuk sholat. Kalau tak sholat Jumat ya di rumah. Pakai untuk sholat dulu. Baju baru. Nabi kalau pakai hari Jumat untuk sholat Jumat. Nabi kalau berpakaian-pakaian yang baru, Nabi baca doa. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, segala puji bagi Allah sebagaimana Engkau ya Allah menutupi aku dengan pakaian ini. Ya Allah, aku minta kebaikan dari dibuatnya pakaian ini, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan dari pakaian yang dibuat ini. Nah, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau pakai mobil baru juga sama, ya, doanya sama. Ada nggak Beb doa untuk naik mobil baru, pakai mobil baru? Ada, sama seperti doa pakaian baru, sama aja, ya. Simpelnya itu Allahumma inni as'aluka khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikan dari apa yang dibuat ini. Wa a'udzubika min syarri ma suni'a lahu. Dan aku berlindung ya Allah daripada keburukan dari apa yang dibuat ini, ya. Nah, jadi kalau pakai mobil baru, Honda baru dan seterusnya, sendal baru. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam khatimun min fiddah. Nabi punya cincin. Dan di cincin Nabi itu ditulis, diukir. Apa ukirannya?
Muhammad Rasul Allah. Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Jadi Muhammadnya di bawah, Muhammad Rasul, Allahnya di atas. Ada ya orang jual cincin itu ya? Ada. Tak percaya ceklah di Shopee itu. Ya, cek cincin Nabi. Begitu ya, cincin Nabi itu. Ya, diukir begitu. Muhammad Rasul Allah. Wa kana fi yadihi. Dulu Nabi pakai cincin ini. Kemudian setelah Nabi wafat, cincin itu dipakai oleh Sayyidina Umar. Dan setelah Sayyidina Umar wafat, dipakai cincin itu oleh Sayyidina Utsman. Hatta waqa'a minhu. Dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar dulu. Pakai Sayyidina Abu Bakar, dipakai Sayyidina Umar, dipakai Sayyidina Utsman. Di tangan Sayyidina Utsman cincin ini hilang. Jatuh masuk ke dalam sumur Aris. Masuk sumur. Dicari-cari tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhdabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mewarnai ahyanan bil hina, rambutnya atau janggutnya dengan henna. Apa? Pacar. Ini diwarnain. Ya, contohnya begini. Kadang-kadang Nabi jadi bukan setiap saat. Jadi kadang-kadang Nabi mewarnai. Karena memang ada riwayat menyebutkan Nabi tak pernah mewarnai janggutnya atau rambutnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, tapi dalam riwayat yang lain lagi Nabi mewarnai. Maka disimpulkan, ya kalau ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan, maka diambil jalan tengahnya. Oh, ternyata Nabi ini kadang mewarnai, kadang tidak. Ada begitu. Ya, bukan enggak ada itu. Warna-warnain janggut itu, enggak ada, bid'ah itu. Ya. Banyak minum combrok. Ya. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakthuru tasrihi lihyatihi wa ra'sihi bil ma'. Nabi ya, kadang-kadang Nabi menyisir rambutnya. Sering Nabi menyisir rambutnya dan janggutnya dengan air. Ya, jadi dibasahin kemudian disisir. Basahin sisirnya ini dengan air. Disisir. Jadi bawa sisir ini sunnah. Bukan lebay. Ya, tapi keseringan bersisir lebay. Tak boleh lihat ada air, bebayang bersisir. Lihat kaca bersisir. Jadi Nabi nyisir rambut. Yang punya rambut sisir. Ya, yang punya janggut disisir janggut nih. Ya, jangan berantakan. Ya, jangan berantakan, disisir. Bini kalau suaminya ada janggut disisirin, Bu. Bu, pernah enggak nyisiri janggut suami? Nyisirin rambut suami, pernah enggak? Kalau belum pulang nih sisirin rambut suami. Ya, sini Pak, biar tak sisirin. Biar tambah mesra. Ini nikah 40 tahun nyisir rambut suami tak pernah. Ya. Ada begitu Rasulullah mesra di dalam rumah tangganya. Dan Nabi SAW kalau mau tidur, Nabi kalau mau tidur, apa yang Nabi lakukan? Nabi pakai celak mata. Ibu-ibu boleh pakai celak mata sebelum tidur, tapi untuk suami, bukan untuk kondangan, Bu. Bapak-bapak sunnah pakai celak mata, 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Tapi sekarang ini orang pakai celak mata bingung. Banyak orang, apa dipakai orang hitam-hitam nih matanya nih, ya? Kalau yang tak biasa pakai celak mata nih, matanya jadi macam mata panda, hitam-hitam di sini, macam panda dia. Ya, tapi kalau yang sudah biasa, tahu cara pakainya, nanti kalau habis pakai celak mata itu 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, terutama malam Jumat sunnah. Ya, setelah itu kasih air, dibasahin dengan air. Setelah dibasahin dengan air nanti dia akan luntur itu. Nah, dibersihkan, ya, yang lunturnya itu dibersihkan. Nah, seperti yang kami pakai ini, nampak nggak? Kejauhan Bib, tak nampak ya. Baik. Dan Nabi kalau mau tidur berwudu, salat 2 rakaat, baca surah Al-Mulk, baru Nabi tidur. Berbaring sebelah kanan, baca doa mau tidur. Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Waduh Bib, tak jadi tidur kalau model begitu.
seger lagi mata. Enggak, memang begitu Rasulullah SAW. Dan Nabi kalau mau tidur, Nabi siapkan 3 hal. Apa yang disiapkan oleh Nabi? Nabi siapkan sisir. Nabi siapkan tempat wuduknya. Jadi Nabi punya cangkir yang besar. Jadi cangkir itu kadang digunakan Nabi buat minum, kadang sekaligus juga sebagai tempat wuduknya Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi siapkan siwak. Siwak nih. Nih. Nih, siwak. Jadi Nabi kalau mau tidur siapin siwak, siapin sisir, siapin tempat wuduk. Karena dulu tak ada WC dalam rumah. Ya. Ya, kalau sekarang tak payah kita, ya, toilet dah ada, WC dah ada, ya, air banyak. Nah, tinggal siapkan apa? Siapkan ini sama sisir. Jadi Nabi kalau bangun tidur, Nabi bersiwak. Ya, Nabi bersiwak. Jadi bangun tidur, ku gosok gigi. Itu ajaran Nabi, bukan ajaran dokter. Ya, bangun tidur, ku terus mandi, ya. Nah, itu. Ya, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu gosok gigi ajaran Rasulullah. Jadi Nabi kalau bangun tidur gosok gigi, ambil wudhu, kemudian Nabi menyisir rambutnya, nyisir janggutnya, rapi Rasulullah SAW. Tidak pernah berantakan model kita nih. Ya, gitu berantakan, bangun tidur berantakan. Enggak, masih ada berantakan, janggut malang melintang. Hah? Alasannya ikut Nabi. Nabi tak model ente. Janggut tak terurus, tak dirapikan. Janggut tuh dirapikan, dipegang. Nih, ujungnya digunting. Jadi Nabi itu janggutnya itu segenggaman. Para sahabat begitu. Ini macam mengkongkong Cina. Ya, janggut sampai sedada. Ya, sisir juga tak pernah. Berantakan, melalang, melintang sana sini. Macam sarang tawon. Aku paling sunnah pula. Sunnah dari mana? Sunnah itu rapi, sunnah itu indah. Kalau tak indah bukan sunnah berarti. Ya, kalau tidak indah bukan sunnah. Sunnah itu mengajarkan kita keindahan. Nabi itu indah. Ya, ya, jadi hati-hati. Banyak orang sekarang ini ngaku paling sunnah, tapi akhlaknya pun tidak indah. Ya, kalau betul-betul ngikutin sunnah Nabi, akhlaknya indah. Jadi tak mudah nyala-nyalakan orang. Bahkan kemarin itu ada yang katanya paling sunnah itu orang demo bela Palestina itu untuk menunjukkan, memberikan semangat, spirit kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ada ustadz yang katanya paling sunnah itu, dia bilang bid'ah, bubarin, tak mau bubar, tumpahkan darahnya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilallah. Sunnah dari mana engkau ini? Sunnah syaitan. Ya, sampai disuruh tumpahin darah. Herannya itu yang demo kemarin di Monas itu, pejabat ikut semua. Ini ada ustadz bilang tumpahin darahnya, ente tak tersinggung begitu. Coba kalau yang ngomong model kita nih, udah masuk penjara dah. Tangkap tuh ustadz itu, tangkap. Harusnya ditangkap itu. Dia suruh tumpahin darah tuh, termasuk pejabat-pejabat yang ikut demo kemarin di Jakarta bela Palestina. Dia bilang tumpahin darahnya. Berarti dia nyuruh dibunuh itu. Astagfirullahaladzim. Diam aja ente. Harusnya ditangkap tuh ustadz tuh. Kan tersebar tuh videonya. Betul apa enggak? Ini preman jadi ustadz masalahnya. Mantan preman ini. Ya. Entah masih mantan, entah masih preman. Ya, kayaknya masih preman dia nih. Omongannya tak pernah mengenakan. Herannya banyak pula masih yang mau ikut. Astagfirullahaladzim. Ya, kita kalau pilih belajar agama nih Bapak Ibu, lihat-lihatlah. Ya, udah jelas-jelas omongannya model begitu, masih juga ada yang mau ikut. Tapi begitulah akhir zaman. Akhir zaman. Ya, banyak kita nih tertipu. Ya, banyak kita tertipu ya, dengan tampilan. Bahkan tadi sudah jelas-jelas seperti itu, tapi karena dia ini paling sunnah katanya, banyak juga yang ikut. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita, anak turunan kita semua daripada mengikuti orang-orang yang seperti itu. Yang terakhir, sedikit lagi. Wa kana yukthir duhan ra'sahu. Nabi suka pakai minyak rambut. Ya.
pakai minyak rambut sunnah Nabi. Jadi ya dikasih minyak, disisir, ya. Dan Nabi kalau ngadep kaca Nabi baca doa, ya, baca doa. Jadi Nabi bersisir ngadep kaca. Bahkan dalam riwayat Nabi punya kaca kecil. Kalau Nabi di perjalanan Nabi siapkan siwaknya, sisirnya kaca. Ya, kaca. Orang Nabi ini rapi, tampilannya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, maka ya, terutama para ustadz, ya. Para ustadz, para mubaligh harus tampilannya bagus. Ya. Bukan niatnya mau pamer, bukan niatnya mau ya, biar dipuji orang, tidak. Tapi kerapian, keindahan bagi seorang mubaligh itu menonjolkan bagaimana ajarannya. Ya, Islam itu kan indah. Maka harusnya yang nyampaikan juga indah dong. Ganteng begitu ya, bawaannya rapi, bersih, wangi. Ya, jangan berantakan. Oh, biar dibilang zuhud. Nah, biar dibilang zuhud berarti salah sudah. Pakai baju compang-camping, nggak disetrika, tambalan pula misalnya. Walaupun Nabi juga pakaian seperti itu, tapi Nabi berpakaian seperti itu untuk menjadi contoh supaya kita tidak hidup bermewah-mewahan. Tapi walaupun Nabi seperti itu, Nabi tetap indah. Nabi tetap indah. Tak ada kekurangan pada diri Rasulullah SAW. Nah, kita ini udah muka pas-pasan, berpakaian pula tak rapi, ya tambah payah jadinya. Iya. Maka tampilan ini penting juga, ya. Supaya apa? Supaya marwah agama kita terangkat. Tapi zaman sekarang ini serba salah. Ada ustadz pakai sepeda ontel. Masa hari gini masih pakai sepeda? Males ngaji sama ustadz model begini. Ada ustadz pakai mobil. Keluaran terbaru pula. Ya kan? Apa keluaran terbaru ya? Wah, jangan-jangan dari mana nih duitnya ustadz ini? Masa jadi ustadz aja bisa beli mobil begini? Ada manusia akhir zaman selalu curiga sama orang. Tak boleh lihat orang begini. Ustadz jalan kaki salah, ustadz naik sepeda salah, naik sepeda motor salah, naik mobil juga tetap salah. Ya, kalau begitu tak usah ngurusin orang, lantaklah situ, ya kan? Ya, yang penting kita tidak ngambil uang orang, kita tak nyuri uang orang, kita tak menipu orang. Untuk tampilan, silahkan tampillah dengan tampilan yang paling baik. Nabi kalau lihat kaca Nabi baca doa, alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi wa zana minni ma syana min ghairi walhamdulillah alladzi sawwa khalqi fa'addalahu wa karrama surata wajhi wa hassanaha wa ja'alani minal muslimin. Tapi yang pendeknya tuh ada, ini panjang. Apa yang pendeknya baca doa di cermin apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doanya ya. Wa kana ya'khudhu min tuli lihyatihi wa 'urdihi wa yajuzu syarabahu wa yajzi syaribahu. Nabi juga merapikan janggutnya, lebarnya digunting, dirapikan. Dan Nabi merapikan kumisnya. Jadi kumis ini boleh dicukur, boleh dirapikan. Jadi kadang Nabi mencukur kumisnya, kadang Nabi rapikan kumisnya. Kalau yang ganteng sesuai pakai kumis, ya pakai kumis. Ya. Pelihara, dirapikan. Ya, yang bisa pelihara janggut boleh, tapi dirapikan, dirawat, disisir, kasih minyak. Ya, kalau sudah mulai berwarna sudah mulai putih diwarnai. Boleh. Ya, dirapikan. Dirapikan. Jangan malang melintang. Ya. Seperti itu ya. Dirapikan. Kumisnya dirapikan. Nah, kalau yang tak cocok jangan maksa. Ya. Jangan maksa. Sampai beli minyak laba-laba. Biar tumbuh janggut, beli minyak laba-laba. Wah, tumbuh pun satu helai cuma. Itu pun dipelihara panjang begitu. Jadilah satu. Sudah, kalau memang nggak bakat punya janggut, ngapain maksa? Apa wajib punya janggut nih? Ada hadisnya. Tak masuk surga orang yang tak punya janggut. Ada? Ada. Terus kenapa pula gara-gara janggut jadi perbedaan? Asal berjalan jumpa sama orang, assalamualaikum. Tak berjanggutan, tak usah dijawab salamnya. Beda sama kita. Kita berjanggut semua. Astagfirullahaladzim.
Ada akhir zaman. Akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Bahkan agama pun menjadi fitnah. Padahal bukan itu yang seharusnya yang dilihat. Ini saudara kita. Sampai-sampai di Palestina sana. Sudah begitu banyak korban. Masih ada juga ustadz yang, ya Allah, astagfirullah. Kalau kita lihat yang terjadi di Palestina itu, tak mesti kita jadi orang Islam, tak usah. Tak usah jadi orang Arab untuk kita peduli dengan orang Palestina, tak usah. Kau cukup jadi manusia saja. Kalau kau manusia, maka kau pasti peduli dengan apa yang terjadi di Palestina itu. Tak mesti jadi orang Palestina, tak mesti jadi orang Arab, tak mesti jadi orang Islam untuk peduli dengan keadaan orang-orang yang ada di Palestina. Apalagi kalau dia itu saudara kita. Woi Ustadz, kalau tak paham jangan ngomong. Dah diam dah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini? Yang kita lakukan sekarang ini, ma'asyiral hadirin, di dalam hati kita harus merasa prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Kita sedih terhadap apa yang berlaku di sana. Dan kita berdoa. Maka setiap sholat lakukan doa kunut nazilah. Setiap sholat pada rakaat yang terakhir doa, baca kunut nazilah. Di masjid-masjid, ini masjid kita aja jarang ada yang baca kunut nazilah. Mungkin imamnya tak hafal. Baca. Baca kunut nazilah setiap sholat. Doakan mereka. Yang punya harta bantu dengan harta. Sudahlah tidak berdoa, tidak bantu dengan harta. Sudah, jangan komen. Jangan ngomong. Diam aja. Ini ngomong salah ngomong pula. Maka sudah kita seperti ya, di kondisi sekarang ini sebaiknya kita jangan banyak ngomong. Dah banyak berzikir. Doakan sudah. Daripada ngomong-ngomong tak jelas ngerti juga, enggak ngomong aja. Ya. Dan tidak usah memprediksi-prediksi juga, Ustadz, tak usah prediksi-prediksi. Sudah. Ya. Oh, ini yang terjadi di sana tidak akan lama, tidak akan dapat kemenangan. Sudah, tak usah prediksi-prediksi. Doa saja. Pasti menang kita nih. Itu udah janji Nabi. Pasti menang. Tapi kapan? Wallah alam, tidak ada yang tahu. Jadi jangan memprediksi. Tak sampai setahun insya Allah. Dari mana engkau nih? Kau ini ustadz apa tukang ramal? Hah? Ustadz apa tukang ramal engkau nih? Macam tahu betul. Besok saja kejadiannya kita tak tahu. Siang nih aja nah, habis pulang dari sini. Apa kejadian habis ini? Ada yang tahu tak? Pasti makan lontong enggak? Ya, sudah direncanakan mau makan lontong, belum tentu pula makan lontong kita nih habis ini. Wallahu a'lam. Sudah, jangan banyak-banyak komentar sudah. Mau menyampaikan hadis-hadis tentang akhir zaman, sampaikan saja. Tak usah ditambahin dengan bumbu-bumbu diprediksi nanti begini begitu, pakai pasti pula. Bagaimana kau bisa memastikan? Ya, sudah. Ya, akhiri itu semua. Doakan saudara-saudara kita. Baik. Walhasil begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata Nabi, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bagi aku kesenangan dari dunia ini. Apa yang Nabi senangi? Perempuan dan minyak wangi. Allah jadikan itu kesenangan buat Rasulullah, hiburan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu ainin fis shalah. Dan dijadikan ketenangan bagi aku di dalam sholat. Dan ketenangan bagi aku, kata Nabi, di dalam sholat. Di luar sholat, perempuan dan minyak wangi. Nabi suka dengan minyak wangi. Berarti Nabi suka dengan perempuan. Ya sudah, Allah perintahkan begitu. Allah berikan seperti itu. Tapi kalau dibandingkan Nabi Muhammad dengan raja-raja terdahulu, Nabi istrinya 11. Raja-raja terdahulu 100, 200, 300. Maka belum apa-apa Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Nabi ini menikahnya karena perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidak melakukan sesuatu melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi suka minyak wangi dan dikatakan Nabi paling suka minyak wangi ud. Apa ud ini? Ya gaharu kalau kita bilang di sini ya. Minyak ud. Ya, minyak gaharu. Itulah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa kita amalkan dan bisa kita tiru daripada apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Kita suka sesuatu karena Nabi Muhammad suka. Kita benci sesuatu karena Nabi Muhammad membenci daripada sesuatu tersebut. Begitulah seharusnya kita yang mengaku sebagai pencinta Nabi Muhammad. Sebab pencinta itu akan mengikuti orang yang dicintainya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dengan perkumpulan di pagi hari ini, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Allah bantu saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan kemudahan kepada mereka semua. Allah berikan kesabaran kepada mereka. Allahumma arhamna waltuf bina wahfazna wansurna wafarrij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma dfa' warfa' anna wa 'anil muslimin al-adha wal bala wal waba wal amrad wal ashgam wasyada'id wal hurub wal zalazil wa jami'an anwa'il fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslih al-imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim warfa' syarra ba'dhum an ba'd واختم لنا بالحسنى في خير ولطف معافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أخواننا في فلسطين. اللهم انصر أخواننا في فلسطين. اللهم انصر أخواننا في فلسطين. اللهم انصر أخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم من قتل المسلمين فاقتلهم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم فرق جمعهم. اللهم قلل عدهم. اللهم شتت شملهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.